Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Justisia Hayuskar Safitri, mahasiswa koas Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperagakan tata cara restorasi kavitas kelas 2 GV Black menggunakan resin komposit. Pertama-tama, yang akan kita lakukan adalah setelah melakukan pemeriksaan subjektif dan objektif serta penentuan diagnosis. Kemudian setelah itu kita lakukan informed consent kepada pasien, lalu posisikan pasien ke dental unit. Kemudian sebelum menggunakan alat perlindungan diri, kita lakukan cuci tangan dengan 6 langkah WHO. Setelah itu kita menggunakan alat perlindungan diri berupa handscoon dan masker medis. Kemudian untuk persiapan alat dan bahannya, di sini untuk alat isolasinya ada rubber dam, rubber punch, frame dan clamp, cotton roll dan cotton pallet. Kemudian di sini ada shade guide untuk menentukan warna gigi pasien untuk tambalannya, dan lining berupa SIK, glass plate, spatula agat, kemudian bonding, cavity cleanser, ETSA, lalu resin komposit packable warna dentin dan A2, kemudian microbrush, diagnostic set, kaca mulut, pinset, sonde dan ekskavator, lalu plastis instrumen, carver, matrix holder, wood wedge, ada light cure, handpiece low speed dan high speed, kemudian bur metal round, kemudian brush untuk profilaksis, lalu bur visur diamond, bur tapered diamond ujung datar, kemudian untuk finishingnya ada flame bur, pita kuning dan tapered pita kuning, kemudian finishing strip, polishing strip, dan polishing bur. Kemudian ada articulating paper, dan juga ada Phantom sebagai model untuk penambalan. Di sini saya akan menggunakan gigi 36. Yang pertama adalah tindakan profilaksis atau membersihkan gigi yang akan dilakukan preparasi dengan menggunakan brush dan handpiece low speed dengan bahan pumice. Kemudian kita profilaksis area yang akan dilakukan preparasi. Kemudian setelah tindakan profilaksis, dilakukan pemasangan menggunakan rubber dam pada gigi yang akan dilakukan preparasi. Kemudian dilanjutkan dengan pembersihan jaringan karies menggunakan round metal bur dengan kecepatan rendah untuk membersihkan jaringan kariesnya hingga menyisakan affected dentin. Setelah dilakukan pembersihan jaringan karies, selanjutnya adalah pemilihan warna gigi dengan menggunakan shade guide. Pemilihan warna gigi dengan menggunakan shade guide ini dapat dipilih dengan penggunaan cahaya matahari atau cahaya lampu tanpa menggunakan cahaya dari dental unit. Juga untuk pasien wanita, untuk membersihkan bibirnya terlebih dahulu dari lipstick. Tujuannya agar mendapatkan warna senatural mungkin yang sesuai dengan warna gigi pasien. Selanjutnya, kita lakukan preparasi dimulai dari interproksimal gigi dengan membentuk box dengan arah divergen ke oklusal menggunakan bur visur diamond ujung datar. Kita bentuk box di area interproksimalnya, kemudian berlanjut
ke area oklusal secara paralel dengan posisi bur tegak lurus. Dan pada interproksimalnya membentuk sudut yang divergen ke arah oklusal. Dapat juga menggunakan bur tapered ujung datar diamond. Setelah itu, kita rapikan sudut-sudut yang tajam di tepi preparasi atau dibulatkan dengan menggunakan flame, sekaligus membentuk bevel di seluruh cavo surface dari preparasi. Ketika hasil preparasi sudah tidak menyisakan sisi-sisi yang tajam, kemudian dilanjutkan dengan pembersihan kavitas menggunakan cavity cleanser, diaplikasikan menggunakan cotton pellet pada seluruh area preparasi. Kemudian keringkan area preparasi tersebut hingga moist, jangan sampai dehidrasi atau terlalu kering. Setelah itu kita lakukan pemasangan matrix holder dengan ujung dari matrix stripnya di arah bukal. Lalu kita kencangkan. Kemudian kita pasangkan boot wedge pada area interdental untuk fiksasi dan membentuk kontur di interdentalnya. Selanjutnya, kita aplikasikan dulu bahan lining berupa SIK lining tipe 1 dengan manipulasi menggunakan glass plate, paper pad, dan spatula agat dengan perbandingan 1:1 dengan gerakan manipulasi melipat. Kemudian diaplikasikan menggunakan plastis instrumen plastik selapis tipis hanya di dasar kavitas saja. Selanjutnya kita lakukan pengaplikasian ETSA hanya pada dinding-dinding tepi atau tepi dari preparasi. Kemudian kita tunggu selama 20 detik atau sampai muncul buih. Setelah itu kita lakukan siring dengan menggunakan air atau dibilas, lalu dikeringkan hingga kondisi moist. Selanjutnya kita aplikasikan bonding dengan menggunakan microbrush di seluruh area preparasi termasuk bevel. Kemudian kita light cure selama kurang lebih 20 detik atau sesuai petunjuk pabrik. Kemudian setelah pengaplikasian bonding, kita lanjutkan dengan pengaplikasian resin komposit, dimulai dengan warna dentin terlebih dahulu untuk dasar kavitasnya dengan teknik incremental, selapis demi selapis menggunakan alat plastis instrumen. Dimulai dari area box proksimal. Kemudian
Setelah dari area box proksimal, kita menuju ke area oklusal. Setelah itu dilanjutkan dengan menggunakan resin komposit yang sewarna dengan gigi. Dimulai dari area box proksimal, dilanjutkan ke area oklusal sambil kita membentuk visurnya selapis demi selapis. Lakukan light cure resin komposit di setiap layernya selama 20 detik atau sesuai dengan petunjuk dari pabriknya. Setelah restorasi dirasa sudah cukup dengan ketinggian di oklusal, kemudian kita lepas matrix holder dan wood wedge-nya. Kemudian dapat dilanjutkan untuk dilakukan finishing. Finishing dimulai dari bagian proksimal dengan menggunakan finishing strip. Mengikuti kontur gigi agar tidak ada tumpatan yang overhanging pada area interproksimalnya. Kemudian finishing untuk bagian oklusal menggunakan bur finishing bentuk flame. Mengikuti kontur yang sudah dibentuk sebelumnya. Kemudian setelah itu kita lakukan polishing. Untuk bagian interproksimal menggunakan polishing strip. Untuk menghaluskan permukaan gigi. Kemudian pada area oklusal dapat digunakan polishing bur dengan kecepatan rendah menggunakan hand paste low speed. Kemudian jika dirasa sudah halus, dapat kita lakukan pengecekan oklusi menggunakan articulating paper. Instruksikan pasien untuk gerakan mengunyah ke kanan dan ke kiri. Kemudian kita lihat apakah ada area yang mengalami ketebalan lebih tebal daripada area yang lainnya. Jika ada, dapat dilakukan pengurangan menggunakan finishing bur pada area oklusalnya hingga warnanya merata. Perlu diperhatikan adalah pada bagian interdental, pastikan tumpatan tidak terjadi overhanging agar tidak ada restorasi yang melukai mukosa, gingiva, ataupun dapat menyebabkan peradangan. Setelah dilakukan pengecekan oklusi dengan menggunakan articulating paper dan tidak lagi ditemukan adanya traumatik oklusi, maka tindakan selanjutnya adalah lakukan instruksi kepada pasien seperti jangan makan minum terlebih dahulu selama 1 jam pertama pasca restorasi, kemudian jangan berkumur terlebih dahulu kurang lebih juga 1 jam. Setelah itu gigi yang telah dilakukan restorasi diusahakan untuk meminimalisir
melakukan pengunyahan selama kurang lebih 1 hari, kemudian kontrol 1 minggu kemudian, dan menjaga kebersihan rongga mulut. Kemudian jangan lupa untuk selalu mengecek kesehatan giginya ke dokter gigi 6 bulan sekali. Sekian simulasi restorasi kelas 2 GV Black dengan menggunakan resin komposit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.